Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, pada video kali ini berhubung banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman, jadi akan saya lanjutkan sesi tanya jawab seputar merpati part yang ke-7 ya. Oke, langsung saja daripada kelamaan, kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah merpati mata selewah itu jelek buat rumahan, buat tinggian kurang bagus? Oke, jadi merpati mata selewah itu kalau buat tinggian, buat rumahan itu sebenarnya nggak masalah teman-teman, atau ya nggak ngaruh apa-apa terhadap kinerja terbang merpati ya. Jadi memang ada sebagian orang itu yang mempercayai mitos-mitos seperti itu teman-teman. Jadi ada yang percaya itu mata yang mata putih itu kalau diterbangin siang hari itu jelek, nggak bisa terbang tinggi, nggak bisa kenceng. Itu menurut saya mitos teman-teman, karena saya juga pernah punya merpati mata selewah, mata yang putih agak kemerahan, atau mata mawar, mata yang merah, yang mata Jawa, itu semuanya tergantung merpatinya ya. Mata itu menurut saya tidak berpengaruh terhadap kinerja terbang merpati ya. Seperti itu. Jadi memang ada yang percaya mitos-mitos mata selewah itu kurang bagus untuk diterbangin buat tinggian, buat rumahan itu kurang bagus teman-teman. Jadi itu ya memang ada. Dulu saya pernah teman-teman jual, bukan dulu ya, ini beberapa bulan yang lalu, ini mungkin 2 bulanan teman-teman, saya jual merpati peluntang ya, mata selewah. Kalau teman-teman ya ingat pernah nonton channel saya kan pasti tahu itu. Saya jual ya, itu kan ada yang minat, itu datang ke sini, itu saya jual 50.000 ya, saya jual 50.000 itu orangnya minat teman-teman. Lalu nggak pikir panjang, langsung pantau ke sini ya, pantau ke sini, ternyata dilihat itu langsung kaget teman-teman, atau langsung tidak mau ya, langsung dibatalkan transaksinya karena itu matanya selewah ya. Itu katanya dia ya, katanya yang mau beli itu dia anti mata selewah teman-teman, karena katanya pernah punya pengalaman mata selewah itu kalau buat rumahan jelek teman-teman, jadi nggak bagus katanya. Nah, itu memang merpatinya belum pernah saya coba memang itu, jadi saya belum tahu kinerjanya. Tapi mata selewah ya punya saya yang lain itu aman teman-teman. Jadi dari dulu saya pelihara merpati, mata selewah, mata putih, apapun itu tergantung merpatinya ya. Kalau memang mau tinggi, kalau memang cerdas ya cerdas. Jadi gimana ya, pokoknya mata itu tidak berpengaruh terhadap ketinggian merpati untuk terbang atau gimana ya. Buat akselerasi terbangnya itu menurut saya nggak ngaruh teman-teman. Jadi mata selewah itu menurut saya normal teman-teman. Jadi itu ya menurut saya mitos teman-teman. Jadi kalau ada orang yang percaya seperti itu ya silahkan. Memang mungkin pengalaman orang beda-beda terhadap merpati yang mata-mata selewah atau mata-mata putih atau gimana, itu mungkin pendapatnya memang berbeda-beda ya. Jadi kita hargai perbedaan pendapat, karena ya, kita tidak harus memaksakan pendapat kita harus sama dengan orang lain ya. Mungkin memang ada mitos-mitos seperti itu, tapi kalau menurut saya merpati mau mata apapun itu tergantung merpatinya ya. Bisa terbang tinggi atau enggaknya itu tergantung merpatinya, bukan tergantung jenis mata atau warna mata. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Persiapan yang harus dilakukan sebelum kita mau memelihara merpati. Oke, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman melalui kolom komentar atau melalui inbox ya. Ini persiapan yang harus dilakukan sebelum kita mau memelihara merpati, atau kita mau mulai berternak merpati, atau mau melihara merpati lah buat mainan atau apa. Oke, jadi persiapan yang perlu dilakukan yang pertama itu kita harus lihat dulu kondisi ini teman-teman, lingkungan kita di pedesaan atau di perkotaan ya. Kalau di perkotaan diusahakan kita buat polier teman-teman, atau di kandang yang besar, umbaran yang besar ya, karena kalau diumbar itu takutnya mengganggu tetangga dan ini
kotorannya itu kan sering nemplok-nemplok di atap tetangga ya. Kalau di perkotaan kan padat penduduk, jadi nanti takutnya mengganggu tetangga. Jadi kita harus gimana ini buat polier atau kandang yang punya saya seperti ini, tapi di pagar kiri kanan, jadi merpati itu nggak bisa keluar. Itu kalau di perkotaan. Kalau di pedesaan yang agak sepi penduduk itu kita umbar nggak masalah teman-teman. Jadi itu yang pertama kali kita persiapan itu. Kalau di perkotaan kita harus dikasih kandang teman-teman, takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena banyak sekali cerita dari beberapa teman-teman penghobi merpati yang merpatinya itu diracun sama tetangganya ya, karena itu tadi ya, mengganggu tetangganya. Ya kotorannya itu kan sering tuh, kalau orang jemuran itu kan, kalau merpati terbang itu sering kotorannya kena jemuran ya, jadi mungkin tetangganya itu gimana ya, jengkel itu. Memang kalau merpati bikin rusuh itu jengkel teman-teman. Apa namanya, kalau punya saya itu saya umbar ya, memang saya umbar karena di sini pedesaan. Tapi kalau ada yang main-main di depan tangga atau rusuh, langsung saya tangkap, saya jual ya, karena nggak bagus teman-teman kalau nanti diterus-teruskan pelihara merpati yang nakal seperti itu. Kita harus jual ya, nanti takutnya kalau ada ya salah satu yang seperti itu, lainnya nanti ikut nakal. Oke, yang pertama tadi kita lihat dulu lingkungan. Kalau lingkungannya pedesaan bisa kita umbar, bisa. Kalau untuk perkotaan kita siapkan dulu kandang polier teman-teman. Oke, yang pertama itu kita siapkan kandang ya. Yang kedua itu diusahakan pakai pagupon teman-teman. Itu merpati itu kalau pakai pagupon itu lebih cepat komah dan lebih senang tinggal di kandang. Jadi merpati saya ini saya buatin pagupon ya ini, karena merpati saya juga umbaran. Itu yang penting pertama kali itu kita siapkan yaitu kandang. Kandang untuk masalah merpati kita kesampingkan dulu. Yang pertama kali kita siapkan itu kandang, pagupon atau kandang ya, pokoknya rumah merpatinya ya, rumah merpati seperti itu. Lalu setelah kandang itu kita harus ini tahu merpati atau punya planning merpati apa yang harus kita pelihara, yang apa yang rencana mau kita pelihara ya. Apakah mau merpati pos atau merpati biasa, merpati yang buat kolongan, atau merpati Jawa Sumut atau endemik lainnya. Itu kita harus mengenali dulu atau punya planning dulu kita mau pelihara merpati apa ya. Dan untuk buat pemula itu harus ini teman-teman, kita belajar dulu mengenai jenis-jenis merpati ya. Jangan sampai ini sering banget terjadi pada teman-teman yang baru mulai merpati, di penjual bilang mau beli merpati yang balap, katanya mau beli merpati yang balap, ternyata dikasih merpati turunan pos teman-teman. Itu jadi sering banget terjadi. Ini di DM Instagram saya juga banyak yang seperti itu, tidak saya tunjukkan namanya teman-teman, buat pembelajaran saja ini. Jadi kalau kita sebelum mulai main merpati atau memelihara merpati, kita harus mengenali dulu jenis-jenisnya teman-teman. Jangan kita asal beli, asal bilang ke pedagang mau beli ini, nanti kalau pedagangnya nakal, kita juga nggak tahu merpati itu, nanti dikibulin teman-teman, nanti dikasih merpati yang jelek, yang dikasih yang nggak laku-laku. Itu biasanya seperti itu sering terjadi pada teman-teman kita yang masih pemula, masih ya tergolong masih anak-anak. Itu sering dikibulin sama pedagang, itu sering banget. Dan di DM Instagram saya atau di inbox itu banyak sekali bertanya, bang kok ini nggak bisa giring. Saya suruh fotoin merpatinya, ternyata silangan merpati Jawa Sumut, jadi itu memang susah giring. Silangan merpati pos itu memang juga susah giring teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita harus mengenali dulu ciri-cirinya atau jenis-jenis merpati yang akan kita pelihara ya. Jadi kita sebelum beli merpati itu kita kenali dulu jenisnya. Oh, yang seperti ini merpati pos, yang seperti ini merpati Jawa Sumut, yang seperti ini merpati kupu-kupu atau yang hias atau apa, itu kita harus kenali dulu teman-teman. Jadi jangan kita langsung asal beli ya. Oke, jadi itu ya. Yang ketiga itu kita kenali dulu ciri-ciri merpatinya, yaitu jenis merpatinya, jangan langsung asal beli ya. Oke, lalu yang keempat itu kita harus siapkan ini teman-teman, tempat air minum ya. Jadi tempat air minum itu sangat penting sekali. Ini banyak sekali yang
kelupaan, bahkan sampai merpatinya itu mohon maaf mati ya karena lupa tidak diberi minum ya, cuma diberi makan saja, itu nggak dikasih minum di dalam kandangnya. Itu banyak kejadian yang mati teman-teman. Jadi merpati itu nggak seperti ayam ya, ayam itu kan diberi makan itu nggak minum beberapa hari itu nggak masalah. Kalau merpati nggak minum sehari saja bisa lemes, 2 hari mungkin bisa mati teman-teman, karena merpati itu memang sangat butuh air ya. Jadi kita harus siapkan wadahnya, ember atau apa terserah, kita kasih air penuh ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita beli merpatinya. Kalau buat pemula belinya, kalau mau yang bagus beli yang giring teman-teman, yang sudah jodoh, yang sudah giring. Kalau mau beli yang pisahan atau satuan selenan itu nggak masalah, nanti dijodohin sendiri. Nanti bisa lihat-lihat di YouTube atau apa cara menjodohkan merpati atau cara merawat merpati. Kalau untuk kandang-kandang yang seperti ini teman-teman, itu dikesampingkan dulu untuk besok-besok. Kalau sudah ada rezeki yang lebih itu baru beli, nggak masalah ya. Nggak beli pun nggak masalah teman-teman. Kalau merpati nggak buat mainan itu nggak beli, nggak masalah ya. Jadi yang pertama itu kita siapkan kandang, kita siapkan pakuponnya. Ketiga itu kita kenali dulu jenis-jenis merpatinya. Yang keempat kita siapkan wadah air minum, dan kita juga harus mengerti pakan apa yang harus diberikan ya. Jagung ya paling bagus, atau beras merah. Lalu yang kelima itu bisa kita langsung beli merpatinya. Kalau mau bagus langsung sejodoh teman-teman, atau yang sudah giring itu lebih bagus. Untuk cara pemakannya nanti bisa lihat-lihat di YouTube atau cari-cari di internet, di Google atau mana saja, atau tanya-tanya di tetangga yang sering main merpati, itu nggak masalah. Oke, jadi seperti itu ya persiapannya untuk kita memelihara merpati. Yang terpenting itu ini teman-teman, kita siapkan pagupon, dan yang paling penting di antara yang penting itu kita kenali jenis merpatinya dulu, jangan sampai ketipu sama pedagang-pedagang yang nakal seperti itu. Jadi ya memang seperti itu teman-teman. Kalau pedagang yang agak-agak nakal itu memang kadang-kadang sering, ini merpati yang lama nggak laku, ada anak kecil yang mau beli merpati belum tahu, anak itu dikasihkan yang jelek seperti itu banyak teman-teman yang terjadi seperti itu. Maka dari itu kita harus mengenali dulu jenis-jenis merpatinya yang kita harus beli itu, yang bagus seperti ini, yang jelek seperti ini, kita harus mengetahui dulu. Oke, ini mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini dulu teman-teman, karena durasinya juga terlalu panjang banget kalau saya teruskan. Jadi besok kita lanjut lagi untuk part selanjutnya, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.